warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rohan Firdaus, mahasiswa semester 5 dari program studi bimbingan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Banten semester 5. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti asman kali ini. Jadi tujuan saya kesini yaitu ingin melakukan asman kepada teman-teman semua dalam program layanan bimbingan konseling untuk peningkatan karir dan juga minat bakat teman-teman semua. Nah, sebelum kita tahu menentukan minat bakat dan teman-teman semua itu, di sini saya menggunakan instrumen angket kuesioner, yang mana mungkin teman-teman semua udah tahu atau mungkin belum pernah untuk mengisi angket. Belum ada ya? Oh, belum ada. Berarti kalau belum ada, jadi angket ini, instrumen angket ini, angket merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menentukan hasil data, untuk melihat bagaimana yang dihasilkan daripada penelitian ini gitu. Jadi saya memilih menggunakan instrumen angket ini untuk sebagai bahan penelitian saya. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua agar bisa mengisi angket ini dengan serius dan juga tidak perlu takut salah atau benar gitu ya. Nah, sebelum saya bagikan ini angketnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing demi kelancaran kegiatan kali ini. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman, selesai ya. Nah, jadi saya bagikan terlebih dahulu, jadi supaya teman-teman juga bisa membaca sebelum mengisinya. Saya bagikan ya teman-teman. Oke, ya teman-teman, jadi sudah saya berikan lembar kuesionernya. Jadi teman-teman bisa membaca dulu tata cara untuk pengisiannya. Jadi di situ ada 15 butir pernyataan, yang mana masing-masing butir pernyataan itu ada 5 jawaban pilihan. Yang pertama sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Poin maksimal daripada tiap butir pernyataan itu 5. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena pernyataan ini bukan sebuah soal yang harus dijawab benar. Ini merupakan pernyataan hanya untuk bahan penelitian saya nanti gitu. Dan habis ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, saya kasih waktu atau tidak perlu lama-lama karena hanya 15 butir pernyataan. Jadi cukup untuk 20 menit ya, atau mungkin ada yang ingin lebih 25 menit. Baik, silakan. Berarti teman-teman membutuhkan waktu 20 menit untuk mengisi butir pernyataan ini. Saya harap teman-teman mengisi sesuai keyakinan dan juga apa yang teman-teman baca. Tidak perlu lihat teman, tidak perlu lihat kanan kiri. Jadi ya sudah, baca, teman-teman pilih yang ini, baca, pilih yang ini, begitu saja. Tidak perlu khawatir salah, tidak, bukan, ini bukan ujian, ini hanya menentukan teman-teman itu nanti ke depannya karirnya, menentukan karirnya itu bagaimana, begitu teman-teman. Ya teman-teman, waktunya sudah habis dan saya rasa ya mungkin sudah seperti semua ya. Mungkin kalau masih ada kompetisi, baik kita tunggu sebentar, karena mungkin harus menggunakan pikiran yang sangat keras untuk menjawab
pernyataan ini. Sudah ya, sudah semua. Baik, kalau sudah semua diharap dikumpulkan kembali ya. Jadi saya kumpulkan kembali dan saya ambil satu ya. Baik ya teman-teman, ini sudah saya terima. Ini merupakan rahasia, tidak boleh ada yang tahu kecuali teman-teman yang mengisi dan juga saya sebagai pengolah data dan juga sebagai peneliti kali ini. Gitu ya. Ini saya harap ini akan saya jaga sebaik-baiknya. Begitu teman-teman. Dan untuk hasilnya nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk itu saya mohon pamit dan undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah kita mengadministrasi atau menyebar angket yang sudah kita buat sebelumnya, di sini kita sudah membuat tabulasi untuk menghitung hasilnya, untuk menghitung skornya. Nah, kita sudah memindahkan ke Excel dan sudah menyusun juga merapikannya. Di sini tercatat ada 30 responden. Artinya ada 30 peserta yang mengisi angket tersebut. Lalu di dalam angket tersebut juga terdapat 15 butir pernyataan, yang mana dalam satu butirnya itu memiliki 5 jawaban pilihan. Jadi 5 jawaban pilihan ini ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Begitu. Nah, langsung saja kita hitung untuk hasilnya. Di sini ada skor dan juga maksimal skornya. Skornya di sini kita menggunakan rumus sum. Sum sama dengan di blok. Oke, kita ulang. Sum klik 2 kali di blok kolom yang ingin kita jumlahkan hasilnya. Karena kita hanya ingin menjumlahkan daripada satu responden, kita blok responden nomor 1. Poin responden nomor 1. Maka kita enter. Hasilnya 51. Gitu. Lalu kita blok ke bawah. Hasilnya akan demikian. Nah, untuk ngebloknya juga harus tanda plus seperti ini ya. Tanda plusnya sedikit ramping, bukan yang seperti ini atau bahkan seperti ini tadi. Harusnya agak ramping. Nanti dia akan otomatis mengikuti rumus yang seperti ini tadi. Gitu. Nah, bisa juga kita menghitung manualnya seperti 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 terus nyampe ujung. Nyampe pernyataan nomor 15. Tapi karena ini Excel memudahkan kita untuk menghitung, maka rumusnya sum. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung skornya, di sini juga ada maksimal skor. Maksimal skor yang dimana jikalau satu responden itu mengisi 5 poin semuanya, maka hasilnya 75. Skor tertingginya yaitu 75. Dan skor terkecilnya yaitu 15. Mengapa 15? Karena di sini mempunyai 15 butir pernyataan yang satu butir pernyataannya memiliki 5 jawaban. Jadi misal responden nomor 1 mengisi 1 semua sampai sini, maka hasilnya 15. Dan jika responden ini mengisi 5 semua sampai pernyataan 15, maka hasilnya 75. Begitu. Lalu sama
karena 75 ini ya 75 saja. 75 ini ya nilai maksimalnya. Maka untuk mengisi ke bawahnya sama seperti tadi, kita harus ngedrag ngeblok menarik pakai sampai tanda plus seperti ini, terus ditarik ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, setelah kita menghitung skornya ini, maka kita juga perlu menghitung interval atau range, jarak antara poin antara skor yang telah tadi dihitung. Lalu bagaimana untuk menghitung intervalnya? Menghitung interval menggunakan rumus skor maksimal dikurang skor minimal dibagi jumlah pilihan jawabannya. Nah, berapa jumlah maksimal skornya? Tadi jumlah skor maksimalnya 75. Dan berapa jumlah minimal skornya? Jumlah minimal skornya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya jumlah skor minimalnya itu 15. Karena kita mempunyai 15 butir pernyataan yang mana poin terkecil itu 1. Jadi jikalau 1 semua yang menjawab, maka hasilnya 15. Lalu dibagi dengan jumlah pilihan jawaban. Ada berapa jumlah pilihan jawabannya? Yaitu ada 5. Jadi maksimalnya 75 dikurang minimal skornya itu 15 dibagi jumlah pilihan jawabannya ada 5. Berarti 75 dikurang 15 dibagi 5 sama dengan 12 hasilnya. Lalu karena kita mulai dari angka 15, karena 15 ini nilai terkecil, lalu kita hitung ke depannya berapa poin yang kita temukan setelah 12 jarak. Jaraknya 12 poin gitu ya. Nah, dari 15 kita hitung ke depan 12 itu hasilnya 26. Jadi 15 sampai 26, 27 sampai 38, 39 sampai 50, 51 sampai 62, 63 sampai 75. Begitu. Lalu ada kategori. Kategori ini kita membuat kategori dengan kategori 5 pilihan. Sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, sangat setuju, dan juga sangat setuju. Lalu setelah itu kita harus menghitung frekuensi. Frekuensinya ada berapa tadi? Karena 15 sampai 26 ini kosong frekuensinya, kita lihat di sini. 15 skornya kita lihat di skor. Kita zoom sebentar lalu digeser. Skornya tadi 15 sampai 26 itu tidak ada nilainya 15 sampai 26 itu tidak ada. Lalu kita lanjut ke poin nomor 2 yaitu 27 sampai 38 itu terdapat 2. Jadi rentang skor daripada 27 sampai 38 itu ada 2. Mana kita cari 27 sampai 38. 36 termasuk karena tadi 27 sampai 38 ada 1 dan juga 2, ada 37. Ke bawah sudah tidak ada lagi. Berarti ada 2. Rentangnya ada 2. Hanya responden nomor berapa ini? Dan juga dengan skor 36 dan juga skor 37 itu termasuk ke bagian rentang poin 27 sampai 38. Selanjutnya juga sama seperti tadi, frekuensi daripada skor 39 sampai 50 itu berjumlah 20. Ada 20 orang berarti yang rentang skornya 39 sampai dengan 50. Mari kita lihat di sini. Jadi tadi berapa? 39 sampai 50. Berarti ada 48 termasuk, 42 termasuk, 51 itu tidak termasuk karena tadi 38 sampai 50. 51 berarti beda. Nanti kita ke depan lagi. Nah, 48, 43.
Jumlahnya semuanya ada 20 peserta yang rentang skornya 39 sampai dengan 50. Selanjutnya di rentang skor 51 sampai 62 itu ada 8 orang. Ada 8 responden yang skor rentangnya itu dari 51 sampai 62. Mari kita lihat 51 itu 1, 2, 3, lalu 4. Terus hasilnya ada 8 orang, 8 responden yang rentang skornya 51 sampai 62. Dan yang 63 sampai 75 ini tidak ada responden yang skornya 63 sampai 75, sama seperti tadi yang di sini. Ini hasilnya 0 semua. Dan ini 2 ditambah 20 sama dengan 22 ditambah 8 hasilnya 30. Maka persis seperti jumlah respondennya sebanyak 30 orang. Lalu kita menghitung persentase. Persentase ini kita menggunakan rumus F. F ini apa? Frekuensi. N ini merupakan jumlah responden, jumlah peserta dikali 100. Jadi frekuensi dibagi jumlah peserta dikali 100. Gitu. Jadi kita hitung misal frekuensinya berapa? Frekuensinya itu 2 dibagi jumlah pesertanya sebanyak 30 dikali 100. Maka hasilnya 6,66%. Selanjutnya juga untuk rentang poin 39 sampai dengan 50, yaitu frekuensinya ada 20 dibagi 30 responden dikali 100. Maka hasilnya 66,66%. Sama juga halnya dengan rentang poin yang 51 sampai 62. Berapa frekuensinya? Frekuensinya ada 8 dibagi jumlah respondennya 30 dikali 100. Hasilnya 26,66%. Maka yang paling banyak atau yang dalam satu kuesioner ini, dalam 30 peserta rentang paling banyaknya itu berada di angka 39 sampai dengan 50, yaitu sebesar 66,66%, yang mana berjumlah 20 responden. Selanjutnya kita akan merancang program bimbingan konseling apa yang cocok dan pas untuk melanjutkan kegiatan konseling ini. Ya, selanjutnya setelah kita tadi menghitung data hasil daripada kuesioner tersebut, sekarang kita membuat RPL, rancangan program layanan bimbingan konseling untuk semester genap tahun ajaran 2024-2025. Jadi setelah kita mengamati hasil perhitungan tadi, hasil data tadi, kita memilih untuk menggunakan layanan BK komprehensif yang terutama konseling individual dan juga bimbingan kelompok. Jadi di sini isi RPL-nya ini mencakup komponen-komponen apa saja yang harus komponen-komponen yang akan dilakukan dalam tahap pelayanan bimbingan konseling. Jadi yang pertama kita membuat pendahuluan yang mana bahwa isinya latar belakang daripada bimbingan karir, peningkatan bimbingan karir, yaitu pentingnya perencanaan karir bagi konseling agar mampu mengenai potensi diri, minat, dan juga peluang karir. Serta tujuan daripada program kali ini yaitu membantu konseli memahami potensi diri dan minat karir, memberikan informasi karir pendidikan, serta membekali keterampilan dan pengambilan keputusan karir.
Nah, landasan-landasan teori tadi itu kita mengambil dari teori trait and factor, lalu pengembangan karir super, dan juga teori sosial kognitif karir dari Bandura. Nah, sasaran program kali ini kita menggunakan inisial yaitu AM, SR, NH, AS, ABU, SU, NZ, dan juga ZH. Lalu bentuk kegiatan pada kali ini yang pertama yaitu kita melakukan asesmen awal, yang mana isinya tes minat dan bakat, lalu inventory kepribadian, serta observasi dan wawancara awal. Setelah asesmen, kita melakukan kegiatan layanan. Yang pertama, layanan orientasi berupa sosialisasi program kepada konseli dan juga wali atau orang tua si konseli. Lalu layanan informasinya berupa workshop peluang pendidikan dan karir, media digital informasi karir. Lalu layanan konseling individualnya membantu siswa menentukan tujuan karir. Lalu pada layanan bimbingan kelompok berupa diskusi, simulasi wawancara kerja, dan juga pembuatan CV. Dan juga layanan penempatan dan penyaluran itu mengkolaborasi atau bisa kolaborasi dengan lembaga atau instansi pendidikan atau perusahaan tertentu untuk magang ataupun kunjungan industri. Nah, bentuk kegiatan yang ketiga juga pengembangan soft skill, yang mana untuk pelatihan pengambilan keputusan, pelatihan komunikasi dan manajemen waktu. Serta setelah itu ada evaluasi dan tindak lanjut, merefleksi bersama konseli rekomendasi langkah lanjutannya ke depan seperti apa. Lalu jadwal pelaksanaannya 2 bulan atau 6 minggu. Minggu 1 sampai minggu kedua kita melakukan asesmen awal dan juga orientasi. Minggu ketiga sampai keempat melakukan layanan informasi dan bimbingan kelompok. Minggu kelima pelatihan soft skill, dan minggu yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Jadi 1 bulan kita 3 minggu. Jadi seluruhnya itu membutuhkan waktu 2 bulan. Lalu setelah itu kita juga harus mengevaluasi program ini. Ada 2 evaluasi. Yang pertama evaluasi proses, yang mana dilakukan selama kegiatan untuk memantau kelancaran. Serta yang kedua yaitu evaluasi hasil untuk mengukur keberhasilan melalui kuesioner kepuasan, hasil asesmen awal dan akhir, serta feedback konseli dan juga wali atau orang tua konseli. Nah, penutup daripada program kali ini yaitu diharapkan untuk membantu siswa merencanakan karir dengan baik sehingga lebih percaya diri menghadapi masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari mengadministrasi, pengolahan data, dan juga membuat RPL dalam pelayanan bimbingan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.